لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآل وأصحاب وكل من اجتهد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ngaji tentang fikih, ngaji fikih ala mazhab Syafi'i ya, dalam kitab Al-Muyassarnya Wahbah Zuhaili, Imam Wahbah Zuhaili. Masih berbicara tentang sholat berjamaah ya, tentang kaitannya dengan sholat berjamaah. Agharu tarkil jum'ati wal jamaah. Uzur itu alasan yang seseorang bisa dimaklumi ya, bisa dimaklumi dan diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat dengan berjamaah atau sholat Jum'ah dan sholat Jum'ah. Jadi ini dua sekaligus ya. A'dharu tarkil jum'ati biro-biro uzur, meninggalkan, alasan-alasan yang boleh meninggalkan sholat Jum'ah wal jamaati dan sholat dengan berjamaah. Yurakhasu tarkul jum'ati wal jama'ati li udhrin wa tantafi al-karahatu khaisu sunnat wal ismu khaisu wajabat fil akhwalil atiyah wa ma'adaha la yu'adharu. Yurakhasu diberikan rukhsah. Rukhsah itu artinya kemurahan, dispensasi ya, keringanan, dispen, itu namanya rukhsah. Jadi gini, dalam agama itu ada, dalam disiplin ilmu ya, ilmu syariat, ilmu usul fikih terutama, itu ada dua kategori hukum. Ada namanya hukum azimah, lalu ada hukum rukhsah. Hukum apa? Azimah dan hukum rukhsah. Azimah, kalau hukum azimah itu hukum yang ditetapkan berdasarkan standar normal atau disebut dengan hukum asal ya, hukum asal. Jadi kalau standar normalnya orang sholat itu ya berdiri ya, orang sholat itu harus dengan berdiri, itu standar normal. Standar normalnya kalau orang yang tidak ada alasan yang dibenarkan ya, bangkai itu tidak boleh dimakan gitu ya. Bangkai itu hukumnya haram, itu standar normal ya. Nah, ketika kondisi tertentu di mana orang itu tidak memungkinkan berada dalam standar normal, itu lalu hukum azimah tadi diturunkan, namanya menjadi hukum rukhsah. Hukum apa? Rukhsah tadi ini, yaitu dispensasi kemurahan. Jadi itu betapa maha bijaksananya Allah. Yang kedua, tentu logika di balik itu adalah bahwa hukum Islam itu hukum yang sangat manusiawi ya, yang sangat menungso banget. Allah, zat yang menciptakan manusia ini, sudah maha tahulah kondisi manusia ini kayak apa gitu. Pada saat ketika normal itu kayak apa, pada saat ketika kondisi itu turun harus diberi aturan apa. Karena semangat memberi syariat bagi Allah itu memberikan panduan untuk manusia tetap baik, bukan semangat ingin
memberikan beban penderitaan, tidak gitu ya. Bukan ingin yang sarakno menungso ngono ora gitu ya. Bukan ingin Allah itu supaya lebih maha tinggi kalau disembah semua, tidak. Jadi Allah sama sekali terlepas, tidak punya kepentingan apapun namanya gitu ya, terkait dengan semua syariat yang diberikan kepada manusia. Sehingga murni syariat itu betul-betul ditentukan adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan itu kan bisa bergeser, terjadi sesuatu yang bersifat naik turun lah gitu ya, bisa fluktuatif, bisa terjadi perubahan. Ya, hari ini sesuatu itu dianggap maslahannya adalah A, besok sudah berubah maslahannya B dengan B. Nah, di situ peran ijtihad, peran kemampuan kita untuk menggali dan memahami hukum agar supaya tepat itu menjadi sangat penting. Nah, dalam Islam itu ada tadi ini, ada hukum apa? Azimah, ada hukum apa? Rukhsah. Meskipun guru matematika harus tahu ini ya, rukhsah dan azimah. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia ya. Ini bedanya guru AIS, guru Aqobah 1, Aqobah 4 ya, dengan guru di luar Aqobah itu. Minimal pernah dengar lah, meskipun nanti lupa lagi ya. Minimal pernah dengar ya. Ada namanya hukum apa? Azimah, ada namanya hukum rukhsah. Jadi kalau azimah itu hukum dalam standar yang pertama, yang asal itu ya. Di kondisi manusia ini ada kondisi yang standar pada umumnya itu berlaku. Kabeh wong itu pada dasarnya bisa puasa gitu ya, iso poso. Tapi dalam kondisi tertentu dia berada dalam situasi yang bisa turun. Ada saat itu maka ada hukum rukhsah. Ada hukum namanya apa? Rukhsah. Hukum apa? Rukhsah. Oke, ya tadi itu. Karena ada situasi yang bisa berbeda itu. Oke, jadi ada hukum namanya azimah, ada hukum namanya apa? Rukhsah. Sehingga hukum Islam itu pasti prinsipnya tadi nih. Hukum Islam itu tidak membebani, itu prinsip-prinsipnya lalu. Hukum Islam itu tidak membebani, hukum Islam tidak memberatkan. Bahasa kaidahnya namanya adamul kharaj, adamul masyaqqat. Ya. Adamul kharaj, adamul masyaqqat. Tidak boleh ada situasi yang menyulitkan dengan agama. Agama tidak boleh, bahasa sekarangnya agama tidak boleh menjadi problem sosial, gitu ya. Jangan sampai wong nglakoni agama lalu kemudian uripe dadi ruwet, dadi masalah, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi berarti ada yang salah di dalam cara menjalankan agama. Bukan agama yang salah gitu ya. Mungkin dalam pemahaman, dalam pelaksanaan yang tidak pas gitu ya. Sehingga timbul masalah itu. Karena prinsip agama adabul kharaj. Makanya pemahaman agama itu menjadi sangat penting secara luas, secara mendalam. Tidak boleh hanya parsial, nggak boleh sepotong-sepotong, nggak boleh hanya sebagian-sebagian, tapi itu komplit. Gitu ya. Nah, ulama dan kiai karena ngaji niku tenanan, ngentekno kitab kuning, bukan hanya Quran hadis, itu sudah dilalui kalau Quran hadis. Hadratus Syekh itu ya hafal Al-Quran, hafal hadis, sekian macam. Semua kitab-kitab itu dipelajari. Karena saking mendalamnya, lalu melihat agama itu begitu indah. Karena ruh kabeh, dia tidak hanya satu kotak gitu ya. Tidak hanya satu tempat, satu sisi. Nah, itu yang saya katakan, semakin dalam orang memahami agama, maka semakin indah. Orang semakin kelihatan begitu kereng dalam menjalani agama, begitu radikal, itu karena agama ini cetek ya. Pemahaman agama masih cetek. Apa cetek itu bahasa Inggrisnya? Ya masih dangkal, ya masih apa? Dangkal. Ini anak Madura soalnya takut tidak paham. Cetek itu artinya dangkal, dangkal tadi. Itu risiko gitu ya. Ini kalau sudah orang tidak ngerti agama terlalu mendalam, ya sebaiknya jangan bicara sebagai ahli agama lah gitu. Biarkan yang ahli agama, ben supaya benar ngomong itu. Jangan atas nama baliwani walau ayah, lalu kemudian tiap hari berteriak agama, bukan lagi satu ayat itu, dia sudah melambrak kemana-mana yang tidak tahu ayat yang lain gitu ya. Jangan atas nama itu gitu. Itu berisiko gitu. Nah sebaliknya saya ngerti agama ya cok meneng wae gitu, nang ngaji yo gitu.
ndang ngaji, ndang mulang, sing ngerti agama ben supaya bener umat iku ora diulang wong sing ora ngerti agama. Jangan tawadhu, jangan atas nama tawadhu, atas nama sungkan iku pekewo ora gelem ngaji itu salah. Ora gelem ngeramut santri itu salah gitu ya, tawadhu. Tawadhu dan malas itu memang susah ya dibedakan. Tawadhu dan malas itu loh ya. Yang alasan wong gak mau berjuang itu memang ya. Nah, maka harus kita hilangkan. Sehingga semua orang pada hati gitu ya. Orang tawadhu nih hati ini karena memang dia malas ya orang tawadhu namanya, atau dia memang tidak mau berjuang untuk agama ya malas. Kadang sudah nak mau berbuat, kalau mesti berbuat, wah itu melindi itu berbuat. Kalau ngerti apa-apa, itu salah double-double itu ya. Ya biarkanlah, yang melakukan pun kan dia tentu punya pertimbangan hatinya kayak apa. Sehingga kita tahu hatinya orang itu apa melakukan itu. Gitu. Untuk apa. Pokoknya urusan yang bukan wilayah kita jangan gampang menjustifikasi orang. Minimalnya kita mendoakan aja lah. Muka-muka KI, barokah, muka-muka senantiasa paringi mauna, itu gitu ya. Salah tasawuf itu begitu. Itu maksudnya gitu. Jadi tidak semua kita yang melakukan publikasi, orang yang melakukan publikasi melalui medsos atau apa, itu lalu kemudian dikatakan tidak ikhlas, ya tidak mesti. Jangan kita katakan kiai yang lalu kemudian suka pidato di depan, yang mubalek itu, wah itu gak ikhlas itu. Ya, karena minta menjadi kiai yang viral gitu ya, enggak. Ikhlas dan tidak itu kan di hati. Kita tidak tahu hati wong itu untuk apa dia niatnya. Ya kalau orang ngerti ya pastilah nawaitunya pasti. Dia memang Nabi pun tidak boleh kitman kan. Nabi itu tidak boleh menyimpan gitu loh ya. Tidak boleh apa? Menyimpan ilmu, malah berdosa gitu loh ya. Ilmu itu harus disampaikan. Nah, ketika menyampaikan kita diberi aturan, diberi adab, diberi landasan, motivasi itu, namanya niat itu. Tetap Anda harus menyampaikan niat. Andai kata kita melakukan itu pada awalnya belum niat yang betul-betul ikhlas, ya orang apa nanti akhirnya bisa jadi ikhlas. Jangan alasan tidak ikhlas lalu apa? Orang menyampaikan, wah itu malah konyol gitu ya. Ya proses. Ikhlas itu tahap-tahapan berikutnya. Gitu. Jangan langsung berpikir butuh ikhlas itu salah. Ya. Maksudnya seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan rukhsah dan azimah, ya ngelabrak didik lah gitu ya. Apa? Hukum rukhsah dan hukum. Karena tadi ini takhfif wa taisir agama itu. Agama itu mudah, agama itu manusiawi banget. Seperti yang saya katakan, karena agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Agama itu untuk siapa? Manusia. Yang membuat agama itu Tuhan yang menciptakan agama itu. Syariat itu Allah. Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Ya tentu Allah karena yang mensyariatkan itu maha tahu terhadap kondisi manusia ini gitu ya. Sehingga tidak boleh ada pembebanan. Nah dalam urusan berjamaah juga begitu ya. Pada dasarnya orang sangat dianjurkan berjamaah, tapi karena alasan tertentu bisa saja dia ditoleransi untuk tidak berjamaah. Nah kalau ada alasan berarti dia tetap dapat pahala itu. Nah ini maha adilnya Allah ya. Bagaimana awakmu kita diperintahkan haji ya, kemudian kita sudah nawa itu betul, wis daftar, durung bisa berangkat. Ketika orang itu lalu tidak bisa berangkat, pada akhirnya sebelum dia berangkat, kalau sudah meninggal dulu, Allah sudah mencatat Anda seperti orang yang sudah haji. Niatul mu'min itu khairun. Motivasi, niat, kehendak itu maha bijaksananya Allah. Maka hati yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat, itu menjadi penentu dan kita sendiri yang menentukan hati. Cirinya orang dengan hati yang baik, dia berada dalam kebaikan yang standar, yang istiqomah, yang terus menerus gitu ya. Mau naik ikhlas enggak bisa suruh istiqomah. Istiqomah itu kekuatannya ada pada hati itu. Dalam segala cuaca ya, segala keadaan. Kekuatan istiqomah itu dari mana? Dari hati, dari keikhlasan tadi. Kalau hanya karena ada banyak karena gitu ya. Karena ingin ini, maka tidak bisa suruh istiqomah. Ya hilang karenanya ya sudah tidak bisa melakukan. Energinya terbatas kalau tidak karena ikhlas itu. Oke. Apa yang menjadikan orang boleh rukhsah untuk tidak berjamaah?
bahkan untuk tidak melakukan sholat Jumat li udhrin. Watan tafi al karohatu khaisu sunnat. Watan tafilan menjadi hilang opo al karohatu kemakruhan khaisu sunnat ketika disunnahkan opo Jumat atau opo khaisu sunnat sekiranya disunnahkan. Khaisu sunnah nalikane disunnahkan opo jamaah tadi. Artinya bagaimana? Kalau orang itu bahwa jamaah itu adalah sunnah kifayah atau fardu kifayah. Kalau karena ada uzur lalu kita tidak bisa, apakah kita mendapatkan sesuatu kemakruhan? Dianggap makruh ya enggak. Kalau ada uzur ya uzur itu menghilangkan semua akibat kebalikannya. Kemakruhannya berarti tidak ada. Artinya kita tetap dapat pahala gitu loh ya. Tetap dapat pahala. Tidak bisa ngelakoni karena ada alasan yang kuat. Sementara kita andai kata tidak ada uzur itu kita tetap melakukan, maka ketika tidak melakukan ini tetap dapat ganjaran, gitu loh ya, dapat pahala itu. Makanya orang biasa sholat duha, mendino dia sholat duha, tiba-tiba dia pergi, karena di dalam perjalanan dia tidak mungkin sholat duha, itu oleh Gusti Allah dicatat seperti dia telah melakukan sholat duha itu. Sehingga kalau ngerti itu sebenarnya nggak perlu turun dari kendaraan lalu cari masjid terus mulai sholat duha. Itu semangat, tapi dia nggak ngerti sesungguhnya tanpa itu jak jane wis ono gitu ya. Ya gak apa-apa ya napi ae, tapi itu menjadi berat kan? Jadi masalah kan itu. Akhirnya kan kudu leren. Ini gue rombongan wong akeh ini berat. Masuk ngenteni dhek sholat sunat. Nek ngerti dhek aku wis entuk ganjaran nih saja. Masih atau ora sholat sunat. Jadi sesuatu yang menjadikan keajekan yang sudah kita lakukan, ketika kita dalam posisi tidak melakukan, itu pun sudah mendapatkan pahala. Wis dianggap. Makanya kenapa orang yang ketika pergi, lalu kemudian dalam perginya dia melakukan sholat qashar atau jamak, itu malah tidak dianjurkan untuk sholat sunat, qobliyah ba'diyah. Karena Anda sudah dijamin gitu loh ya. Lalu sholat itu yang wajib di korting yoda wopo tetap sama dengan penuh. Kamu kok masih sholat sunnah? Kok masih sholat qobliyah ba'diyah untuk apa hal gitu kan? Logikanya gitu ya. Itu logika, belum lagi aturan fikih. Jadi tidak perlu, Anda sudah seperti sholat sunat rawatib itu sudah. Karena sudah biasa Pak. Sholat sunat rawatib itu. Tapi dia nggak biasa ya orang oleh apa-apa. Jadi malaikatnya lah aku pernah tahu nyata kamu sholat duha ya, lu mau ya orang oleh apa-apa gitu ya. Di mana letaknya? Di motivasi, di niat. Anda karena setiap hari sudah punya nawa itu untuk sholat itu. Ketika uzur maka Anda tetap dianggap melakukan. Nah, itu maha adilnya Gusti Allah begitu. Makanya disenetakan watantafi al-karhatu khaisu sunnat. Makruhnya orang tidak berjamaah itu menjadi hilang, ya, menjadi hilang ketika dia ada uzur, tidak bisa melakukan kesunnahan sholat berjamaah itu. Sebenarnya begitu. Wal ismu dan tidak ada dosa khaisu wajabat dalam sholat Jumat. Wajib kan berjamaah. Tapi ketika kita tidak mungkin melakukan sholat Jumat, maka dosa itu hilang secara otomatis. Khaisu wajabat. Fil akhwali ing dalam piro-piro keadaan ala hati-hati kang bakal teko. Wama utai sesuatu ada yang ngliyani yang berbeda opo maha ing akhwal. Wama utai sesuatu ada kang liyani opo maha ing akhwal. Layu agaru iku tidak bisa digunakan alasan. Opoma ya, selain ini nanti yang akan dijelaskan ini ya tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan atau mentiadakan terhadap dikhabarin kronono hadis man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Untung ada kalimat pengecualian. Kalimatnya dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapane wong siapa saja orangnya sami'a yang mendengarkan sapa man an-nidaa ing azan salat falam ya'ti kemudian ora iso nekani sapa man hi ing nida atau hi ing nida atau ing salat nida us-salat fala salata mongko ora ono salat. Nah ini kalimatnya. Kalau dikatakan fala salata tidak ada salat itu sah, ini berisiko. Imam Syafi'i menyebutkan karena hukumnya salat berjamaah menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkad atau fardu kifayah. Levelnya antara itu, tidak sampai fardu ain, gitu ya.
Fala sholata maka difahami fala sholata moko ora ono sempurna salat iku maujud. Ulangi ya. Bukan fala sholata diartikan ora ono salat sah iku maujud, tidak. Artinya apa? Fala sholata tidak ada, Pak. Salat sempurna iku maujud. Nah itu perlu nih ngaji nahwu itu ya. Ini gak ngaji nahwu bisa kacau ini pemahamannya ya. Ini wong cek iso maca Quran tok terus dibacai ya. Jadi dai jadi mubalek yang dijual melalui sebuah entertain itu ya itu berisiko tadi. Fala sholata moko ora ono salat apa ini? Sempurna apa sah? Sempurna. Ya kayak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jahra. Falyukrim dhaifah. Itu man kana itu yu'minu itu bukan berarti lalu mentiadakan, menafikan iman. Kamu kalau ndak menghormati tamu, ngeramut tamu, maka kamu ndak punya iman, bukan begitu. Ya. Man kana yu'minu itu indikator kesempurnaan iman. Indikator apa? Sempurna. Sebab kalau Anda tiadakan iman, kalau dia mati, pas mari gak ngehormat tamu terus dia mati, itu mati kafir itu dia. Enggak disolati, enggak apa, itu berat. Ya. Wah, kan resiko berat. Karena status kafir dan mukmin itu bawa konsekuensi hukum yang panjang gitu ya. Makanya orang tidak boleh gampang mengkafirkan orang, takfiri. Karena kan berisiko panjang. Risikonya tadi persoalan perwalian, persoalan munakahat, persoalan warisan, persoalan hubungan hukum. Banyak itu akibat hukum. Pentakfirian mazhab yang suka mengkafirkan orang itu. Paham ya? Makanya harus hati-hati. Nabi sendiri banyak hal yang tetap memberikan ruang ya. Pemahaman yang benar gitu ya. Man sami'an nida falam yatihi fala sholata ora ana salat iku sempurna iku maujud lahu kedue man masih ada pengecualian illa min uzrin kecuali tidak datangnya karena ada uzur. Karena ada apa? Uzur. Sehingga kalimat kecuali ini mentiadakan terhadap fala sholata tadi. Berarti kalau ada uzur dia tetap meskipun gak iso teko dianggap seperti berjamaah ngono lah ya. Fala sholata. Itu logika pemahaman yang ada di dalam hadis ini. Man sami'a an-nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu. Ada pengecualian apa? Illa min udhrin. Apa? Illa min udhrin. Makanya harus hati-hati dalam melaksanakan syariat dan aturan agama tadi. Harus diilmoni lah sekali lagi ya. Jangan hanya semangat gitu ya. Semangat itu penting, tapi kalau nggak diilmoni itu berisiko, gitu, berisiko. Watil kalakhwalu ba'duha udhrun amun. Watil kalakhwalu utai mengkono kondisi keadaan. Ba'duha utai sebagiannya tilal akhwali ku udhrun merupakan udhur amun yang bersifat umum. Umum itu yang bersifat berlaku untuk semua, itu umum. Karena nanti ada udhur yang sifatnya kasuistik, ya berlaku pada orang ini, yang lain tidak, gitu ya. Contohnya kalmatori seperti adanya hujan. Adanya hujan bisa menjadikan seseorang tidak disunnahkan atau dia tidak diberikan dianjurkan untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid ketika ada hujan al-mator. Kira-kira apa logikanya? Ya masyakkot. Karena alasannya apa? Masyakkot. Ben orang ngangilno gitu agama itu. Al-mator. Bahkan karena hujan itu kita boleh melakukan sholat jamak. Jamak itu diantaranya boleh jamak tapi bukan qashar lah ya. Kalau qashar itu aturannya lebih ketat syarat-syaratnya. Tapi kalau jamak itu lebih enteng kayak tadi itu karena ada hujan itu boleh melakukan jamak. Kalau motor